sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai Sahabat. Oke sahabat, jumpa lagi dengan saya. Semoga sahabatku semua pecinta bonsai seluruh Indonesia semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ya, hari ini kita jumpa lagi yang mana kita akan berbagi dan sharing berkait dengan perawatan pohon sandigi. Nah, di sini kita akan berbagi sahabat. Kebetulan di hadapan kita ada sebuah pohon sandigi yang mana salah satu koleksi Suka-Suka ya yang ada di studio Suka-Suka. Nah, ini merupakan pohon sandigi yang sudah kita rawat kurang lebih hampir 4 tahun sahabat. Nah, di sini yang mana perawatan ini kita rawat sendiri, desain sendiri, kerjakan sendiri, dan kondisi saat ini sudah seperti ini. Adapun registrasi bonsai ini yang ada di studio nomor 5 sahabat bonsai. Jadi nomor 5. Nah, jadi tujuan kita ngasih nomor itulah untuk registrasi biar lebih gampang untuk mendata, baik itu dokumentasinya atau yang lain. Oke teman-teman, bisa melakukan hal itu karena kita bisa review kembali seperti apa perjalanan bonsai dimaksud. Itu sahabat. Nah, di sini bonsai ini saya perlu jelaskan juga berkait dengan besarnya. Nah, di sini merupakan termasuk L ya, jadi kategori L sahabat. Dan ini ngambil temanya banyak batang nih, 5 batang sahabat, ada 5. Lalu saya hitung biar nggak salah, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 sahabat bonsai. Nah, di sini tantangan kita kedepannya membuat beberapa batang, 6 batang. Jadi tantangan kita membuat 6 mahkota. Karena ini salah satu koleksi kita yang desainnya ngebrom seperti ini. Ya, itu sahabat bisa perhatikan sendiri ya, yang mana kita putar dulu seperti apa kondisinya. Adapun nanti kita review, nanti kita cantumkan ya bagaimana asal mula bonsai dimaksud dari bahan kita dapat ya, yang dulu hanya bahan gelondongan, tidak ada percabangan atau perantingan ya. Nah, kondisi saat ini seperti ini, perawatan selama kurang lebih 4 tahun. Ini sahabat bisa perhatikan sendiri. Nah, ini kita desain berbatang lebih daripada 2 ya. Ada yang jelas kedepannya harapan kita pohon ini tetap subur sahabat. Jadi di sini kita sharing, berbagi, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, kembali ke tema pembahasan saat ini. Nah, ini kita akan melakukan teknik cara membuka kawat yang gampang dengan alat. Kan tidak semua teman juga yang tahu. Dan di sini juga kita ada beberapa akan pemilihan, masih memilih cabang ranting ya, anak cabang dan ranting sahabat. Jadi kita udah tahap memasuki anak ranting. Karena di sini kita udah membentuk juga sebelumnya ya. Nah, ini terusan kita perawatannya. Nanti kita update terus, review terus perkembangan ini dari kondisi saat ini seperti apa ke depannya, dan finishing kan selesainya seperti apa. Teman-teman yang ingin tahu, penasaran tentang keberadaan pohon ini berkait dengan perawatan, desainnya, bisa datang ke studio Suka-Suka. Ini kebetulan kita rawat di studio Suka-Suka sahabat bonsai. Oke sahabat, kita langsung aja kita berbagi sharing. Nah, di sini saya akan membuka kawat yang mana ada beberapa kawat yang udah kita pasang sudah harus dibuka.
Nah, di sini kalau tidak dibuka, itu akan menyebabkan pohon itu jadi luka dan bisa rentan jadi patah. Nah, seperti apa, gimana? Kita bahas dulu. Kita sahabat, teman-teman perhatikan sendiri ya. Oke sahabat, kita langsung aja. Oke sahabat bonsai, di sini kita pertama akan membahas tentang bagaimana teknik cara membuka kawat dalam kondisi kawat itu sudah masuk ke cabang atau ranting yang kita pasangin kawat. Di sini ada dua teknik, ada manual dengan tangan, ya tinggal putar aja. Kalau dengan menggunakan alat, teman-teman bisa menggunakan alat seperti ini. Mungkin kalau senior udah tahu semua, tapi adik-adik pemula usahakan mencari ini untuk memotong kawat. Nah, alat ini sahabat. Dan ini pun alat bisa dapatkan di toko suka-suka. Oke sahabat bonsai, kita praktekkan langsung, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kebetulan ada juga kawat yang harus kita buka ya. Dan ini kawat sudah masuk sahabat. Nah, ini udah masuk. Karena kalau kawat udah masuk begini, berarti pohon yang kita harapkan dengan gaya style atau bentuknya pasti sudah diam, jadi nggak bergerak lagi. Kita teman-teman bisa buka dengan manual boleh, dengan cara pakai gunting ini juga boleh. Teknik pemotongannya, jadi setiap ruas ini kan ada tekukan sahabat. Nah, ada tekukan begini, teman-teman langsung bisa potong di sini. Nah, terus di ruas yang kedua, teman-teman potong lagi di sini. Nah, ini. Nah, jadi pemotongannya setiap ruas, otomatis dia akan lepas sendirinya ya. Nah, ini juga. Nah, kembali ke ruas yang kedua. Tetapi seandainya kalau masuk sekali teman-teman tidak bisa motong, bisa menggunakan tangan. Tapi cari celah ruasnya bisa dipotong lagi. Nah, itu nanti terbuka dia. Jadi gampang ya. Terus selanjutnya begitu juga. Ini kita di ruasnya, tekuknya kita potong, terbuka. Nah, kembali di sini ada ruas lagi. Kita potong, terbuka. Jadi langsung dia sahabat bonsai. Nah, di sini juga. Nah, jadi setiap lingkaran ya putaran itu tengah kita potong. Itu dan seterusnya teman-teman. Nah, ini kita buka. Nah, ada juga teman yang bertanya, dengan kondisi seperti apa kawat harus dibuka? Tidak mesti harus masuk sahabat bonsai. Jadi tidak mesti harus seperti ini. Artinya saya bilang, contohnya yang mana ya kita lihat ya. Nah, ini nih. Jadi di sini kawat ini kan sudah terpasang. Meskipun dia tidak masuk, tapi dia sudah diam. Kita praktekkan dulu. Ini kan udah nekuk ke bawah nih tekuknya. Coba kita buka dulu, apa diam apa masih bergerak. Ah, sudah diam. Jadi teman-teman bisa buka ya. Kita potong dulu aja ya. Jadi ada yang sudah masuk kita buka, ada yang belum masuk kawat kita buka. Tapi usahakan sebelum kawat masuk tuh kita buka. Alasan kenapa? Jangan sampai dia luka. Kalau agak luka kan agak repot juga, rentan patah juga. Nah, apalagi teman-teman mengulang pasangan kawat lagi. Artinya mengatur, memposisikan atau mengarahkan ujungnya kembali. Contoh begini, ini rentan patah. Kalau teman-teman yang junior ya atau yang baru, hati-hati nanti ikannya patah, riskan patah. Boleh ngawatin tapi hati-hati ya. Nah, ini untuk pembahasan tentang membuka kawat. Itu mungkin teman-teman semoga bermanfaat ya dan paham ya. Nah, terus sekarang kita akan membahas tentang teknik pasang kawat. Seperti apa dan gimana, teman-teman ikuti. Karena di sini saya akan membahas juga tentang bagaimana memilih anak cabang dengan gaya pola desain pohon seperti ini. Teman-teman bisa ikuti, yang punya teman-teman yang mempunyai pohon seperti ini bisa mungkin ikuti gaya ini atau mungkin punya model gaya yang lain, silahkan. Oke sahabat, kita kerjakan dulu, kita pilih dulu setiap pengemasan masang kawatnya. Saya praktekkan buat teman-teman ya. Karena di sini ada liar-liar, belum kita pasang kawatnya. Ini ada beberapa liar, belum kita pasangin kawat, ini sudah. Nah, ini juga liar masih teman-teman. Nah, ini ada berapa, ini ada pemotong juga kita. Perhatikan, nah di sini juga belum ada pemasangan kawatnya. Kita pasangin kawat sekarang. Bagaimana teknik caranya? Sahabat bisa perhatikan. Kita melakukan pemasangan kawat pada tahap udah ranting ini, ya. Udah ranting, anak ranting sahabat. Jadi dari cabang, ranting ya, ranting udah mulai ini. Nah, termasuk juga di sini teman-teman, saya putar.
Bagian belakangnya sudah sudah matang, cukup untuk dikawati. Tinggal nyuburkan lagi, kita arahkan ya, nanti arahkan dulu untuk sebuah kerangka akan mengarah pembuatan tajuk-tajuk atau bentuk tajuk-tajuk dia. Kita arahkan dulu anak cabang, ranting, segala macam ya. Oke sahabat, kita kerjakan. Pertama-tama kita siapkan kawat. Nah, pertama-tama kita siapkan kawat. Saya ada kawat nomor 3. Nah, nomor 3 saya dominan pilih. Teman-teman bebas milihnya kalau ngawatin bonsai. Tergantung kebutuhannya, sesuai dengan besar, kecilnya ranting atau anak ranting yang dikawati. Ya, jadi caranya simpel, gampang. Saya ulang kembali. Kalau membedakan seberapa besar sih kawat yang kita butuhkan dengan nekuk sebuah ranting. Nah, kembali saya jelaskan. Yang lebih simpel gampangnya, sahabat ambil kawatnya, bandingkan aja dengan besar ranting yang akan dikawati. Nah, mana yang lebih besar? Itu loh. Minimal sama sahabat, minimal sama. Kenapa minimal sama besarnya kawat dengan ranting? Karena untuk mengantisipasi tekuk kita nggak kembali. Jadi biar nggak sia-sia pas nekuk dia nggak kembali. Itu, atau minimal dobelin bisa. Kalau kawat yang paling besar sekarang kan 6. Itu agak susah menekuknya. Cuman saya punya teknik, tip bagi teman-teman biar nggak menemui kendala susah dalam menekuk sebuah ranting atau cabang anak cabang. Usahakan masih kecil udah dibentuk. Dalam arti tekukan 2 kali aja cukup. Yang dimaksud tekukan 2 itu apa? Nanti kita praktekkan langsung ya. Itu saya rasa udah paham teman-teman untuk pemilihan kawat, besar kawat yang akan digunakan untuk menekuk ranting atau anak ranting. Oke, kita praktekkan di sini sahabat. Nah, saya pilih ini. Nah, ini. Teman-teman perhatikan sendiri. Nah, ini besar ranting ini kira-kira ada berapa sedi ini? Ada berapa ini? Nah, ini kita bandingkan aja. Ini kawat nomor 3. Besarnya hampir sama. Ya, bersama teman-teman bisa pakai ini. Nah, di sini kita memasang kawat, utamakan masang kunciannya dulu. Nah, di sini. Di sini ada berbatang 2 nih. Jadi, usahakan tekuk dia. Kunci dulu sahabat bonsai. Jadi kunci dulu. Nah, kunciannya yang paling penting dulu, kunciannya. Nah, kunciannya. Nah, jadi kuncian ini yang paling penting. Kunciannya dulu dipegang, baru kita tekuk nih sekarang. Nah, tekuk. Kalau sudah nekuk begini, jadi dia tuh pegangnya udah kuat. Jadi tidak goyang. Karena goyang itu bisa menyebabkan ranting yang kita kawat itu bisa patah. Tapi kalau dia tidak goyang, dia tak akan patah. Nah, terus berkaitan dengan jarak kawatnya, usahakan kalau di pohon sentigi ada ruas ya. Tengah-tengah ruas diambil. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu pendek. Di antaranya seperti ini, teman-teman perhatikan. Nah, jadi di ruas ini, nah ini ada ruas sedikit kan, di sini ada ranting nih. Nah, ranting nih ya. Ini ada ruas ini di sela-sela ruasnya nekuk ya, tekukan kawat ada. Jadi seperti ini ya. Nih teman-teman, seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu saya rasa itu untuk teknik pengawatan dan cara milih kawat. Sekarang kita akan memilih semua total ini. Seperti apa desainnya, teman-teman bisa perhatikan ya. Harapan saya pohonnya jadi tumbuh subur. Kita praktekkan langsung sekarang ya, sebelum itu. Oke, lanjut kita kerjakan sahabat. Boleh saksikan. Oke, teman-teman bonsai. Nah, di sini sebelum saya pasang kawat menyeluruh, perlu saya berbagi dan sharing lagi buat teman-teman ya. Terutama berkaitan dengan membuat atau membentuk cabang. Nah, di sini kita beberapa membuat cabang sahabat bonsai. Jadi membuat di sini membesarkan cabang. Dalam pembesaran cabang ini, nah ini kadang tantangan buat teman-teman. Jadi mencari besar cabang seperti ini kan butuh waktu yang lumayan. Namun dalam pelaksanaannya, di samping kita proses membuat cabang, kita juga menentukan pemilihan anak cabang. Jadi proses awalnya pembentukan dimaksud, kita udah lakukan langsung pemilihan anak cabang. Tujuannya apa? Untuk mempersingkat proses. Karena di samping kita membuat cabang ini untuk ngejar batang, dalam arti
sepertiga atau setengah batang. Nah, di sini kita butuh juga membesarkan ranting. Cabang besar, ranting pun atau anak cabang pun ikut besar. Jadi mempersingkat waktu buat teman-teman. Itu saya rasa. Nah, adapun pemilihan itu dilakukan, kita hitung juga sahabat bonsai, berapa cabang kita butuhkan, terus jaraknya berapa, jangan sampai ruas cabang ini panjang, tidak ada titik tumbuh yang dekat. Nah, ini dilema juga, terutama di pohon santigi, teman-teman. Di pohon santigi, teman-teman, kalau ngelos, jangan sampai tidak ada titik tumbuh dekat jarak batang, karena beberapa senti kita butuhkan, mungkin 8, 7. Nah, di sini pun usahakan ada titik tumbuh. Jangan sampai panjang sekali, namun tidak ada titik tumbuh. Justru nanti di sini tantangan berat, karena di santigi itu sangat riskan kalau memotong tanpa ada titik tumbuh. Sebabnya apa? Nanti sebabnya dia bisa mati. Nah, jadi cabang ini bisa mati kalau di sini nggak ada titik tumbuh yang untuk narik. Itu teman-teman. Usahakan. Adapun tekniknya lagi, kalaupun tidak ada titik tumbuh, teman-teman bisa nyangkok dulu. Tujuannya apa? Kita cangkok, harapan kita di sini ada titik tumbuh. Dan itu kami sudah lakukan. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman, saya rasa itu berkait dengan program untuk pembentukan cabang. Nah, di cabang itu ada beberapa kendala biasanya yang kita hadapi, gitu loh. Nah, itu sudah saya sharing berbagi tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Khususnya tadi, kalau sudah panjang, tidak ada titik tumbuh, usahakan cangkok dulu. Nah, cangkok nih sebelum ada titik tumbuh, jangan dipotong dulu, teman-teman. Karena riskan akan mati, ya. Saya rasa itu. Oke, kita lanjutkan tentang memilih nih sekarang. Di sini sudah tahap cabang, anak cabang, ranting. Udah masuk ranting, sahabat. Nah, kita pilih ya. Yang kita nggak butuhkan kita buang. Ya, sahabat bonsai. Nah, di sini kita keberadaan di sini membuat nama kotanya. Nanti kita memunculkan di sini. Bagaimana upaya kita memunculkan mahkota di belakang terkesan indah di depan. Nah, yang jelas batang depan ini, yang pertama yang kecil ini, sahabat, kita bikin agak pendek. Kemudian ke belakangnya lebih tinggi dikit. Nah, sama juga di belakangnya muncul di tengah-tengah nanti. Nah, kesannya nanti bagaimana upaya kita memuncul ketiga-tiganya seolah dia tuh saling berlomba ya, dalam arti sab demi sab, kayak seperti tanggal lah anggapnya. 1, 2, 3. Jadi biar kesan indah. Nah, diikuti yang besar, sahabat bonsai. Nah, di sini tantang kita membuat mahkota-mahkota di sini. Bagaimana? Sahabat ikuti ya. Jadi kita udah mulai kerjakan dari tadi. Kita lanjutkan lagi, sahabat bonsai. Something's gonna bring a change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Oke, sobat bonsai. Nah, di sini kita perlu melakukan pemotongan beberapa ya, karena ini rasa terlalu panjang. Nanti biar kita percabangan di sini, jadi komplit kita potong dulu. Di sini udah ada tunas.
Jadi kita berani motong, kalau enggak tuh tetap cangkok dulu biar ada tunas baru kita potong. Untuk menghindari kematian. Oke, sobat bonsai. Nah, tadi kita udah desain seperti apa pemilihannya. Nah, ini kita udah rapikan. Yang mana di sini kita tugas tadi memilih cabang, ranting, nak ranting. Kita udah rapikan tadi yang mana awalnya kita sangat liar sekali. Liar dalam arti belum penataan, sobat. Jadi kita udah mulai menata, membuat pola-pola ya, yang mana kedepannya kita membuat tajuk-tajuk dan pola-pola yang indah kedepannya. Nah, di sini udah kita kerjakan, udah kita rapikan, yang mana ke depan harap kita pohon ini bertumbuh jangan subur dan semoga bermanfaat, kita sharing. Nah, kita cek lagi sekarang medianya sahabat bonsai sebelum kita tutup finish. Nah, ini kita kembali dalam session untuk merapikan pemilihan ranting-ranting. Di sini sekarang sesi terakhir kita cek medianya apakah padat apakah enggak. Kita garuk-garuk dulu gunakan alat. Oke sahabat, bisa diperhatikan. Nah, di sini biasanya kita setelah mendesain atau mengerjakan cabang-cabang perantingannya, di sini kita cek keberadaan medianya dulu. Nah, di sini kita lihat gembur, sahabat. Masih gembur. Nah, masih gembur sekali ini. Nah, ini gembur sekali ini. Belum padat ya. Nah, ini kita kerok, masih lumayan. Jadi kayaknya nggak perlu kita ganti media dulu nih. Nah, cuman penambahan pupuk aja. Oke, masih subur, kelilingnya juga masih gembur nih. Belum padat. Nah, kita pakai pupuk seperti biasa. Dekastar, sobat. Nah, kita taburkan ya. Keliling. Nah, belakangnya juga. Oke, selesai sudah, sahabat bonsai. Kita uruk lagi. Ini media masih gembur, jadi nggak perlu kita ganti dulu. Nah, kita lihat prosesnya nanti seperti apa, kesuburannya. Mudah-mudahan kita bisa review lagi ya prosesnya. Semoga subur, cepat jadi. Nah, dalam pekerjaan kedepannya, kita akan review pohon dimaksud. Seperti apa prosesnya dan bagaimana jadinya. Teman-teman bisa saksikan, bisa nikmati prosesnya juga. Oke sahabat, saya rasa itu. Nah, kita udah desain-desain, kita putar dulu ya, kita pelan-pelan. Teman-teman bisa lihat. Mana, oke? Ya, sobat bonsai, seperti itu desain kita tadi, yang mana sahabat bisa ikuti prosesnya ya. Oke, saya rasa itu dulu kali ini. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Semoga bermanfaat tadi sharing kita, berbagi kita terkait dengan perawatan pohon sendigi. Yang mana prosesnya seperti teman-teman lihat. Yang mana ini nomor seri biar nggak lupa ya. Ini nomor 5 sahabat. Nah, karena kita di sini ada lumayan. Nah, ini salah satunya nomor 5. Ya, nomor seri 5. Seperti apa proses kedepannya kita review. Semoga bermanfaat. Oke sahabat, selesai itu. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Dan dukung support, share, like, dan
subscribe ya. Oke, salam bonsai. Semangat selalu.